aja ya, baru ketemu setelah 1 jam Mami bersama dengan Anda. Karena jatah waktu kita ketemu dan ngobrol ini selama 3 jam sampai jam 12 siang nanti. Dan di tengah informasi dan juga lagu-lagu yang Mami hadirkan, kita bakal ngobrol-ngobrol asik hari ini. Ngobrol kita dengan salah satu agen pusat, bukan agen sebuah produk ya, tapi ini disebut dengan agen pusat penguatan karakter dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang kebetulan juga dari Banyuwangi, yang akan berbicara tentang profil pelajar Pancasila. Nah, apa profil pelajar Pancasila itu? Nah, kemudian relevansinya dengan kondisi saat ini itu seperti apa? Karena bukan sebuah rahasia umum ya, akan ada kekhawatiran tentang karakter bagi anak-anak sekarang, anak-anak milenial yang kadang dianggap sebagai anak-anak yang kurang memiliki nilai-nilai seperti generasi sebelumnya ya. Ini adalah sebuah PR yang besar. Nah, kebetulan ada narasumber Ibu Lina Kamalin yang nanti akan berbicara tentang profil pelajar Pancasila dan kira-kira nanti penerapannya seperti apa. Mungkin nanti juga akan berhubungan dengan pola didik, kemudian juga pembentukan karakter dan sebagainya ya. Saya akan menjumpai beliau. Kita ada di mic berapa ini Mas Lukman? 2 ya. Dengan Ibu Lina Kamalin. Selamat pagi Bu, Assalamualaikum. Ya, selamat pagi Mbak Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ya Bu Lina ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Kita tadi udah sedikit preambul ya, dan tentu saja seperti saya juga penasaran, profil pelajar Pancasila, apakah ini personal ataukah sebuah program yang secara khusus digagas oleh pemerintah pusat begitu, dan tujuannya juga seperti apa? Silakan Bu. Iya, terima kasih Mbak Mami. Betul, profil pelajar Pancasila ini jika dirunut sebetulnya awalnya adalah transformasi pendidikan yang ada di Indonesia. Di sana semua strategi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kemdikbud itu arahnya adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila sendiri mungkin sudah dikenal oleh para pendidik karena itu adalah bagian atau salah satu dari materi yang akan diukur pada asesmen nasional. Akan tetapi kali ini saya ingin menyampaikan bahwa profil pelajar Pancasila ini adalah upaya dari pemerintah untuk memperbaiki SDM. Prinsipnya begitu. Dan ada sumber daya manusia unggul yang harus menjadi tujuan goal dari program ini, di mana profil pelajar Pancasila dari kalau dilihat dari namanya sepertinya pelajar itu yang sekolah ya Mbak Mami ya. Profil itu kan identik kepada person to person begitu ya. Betul sekali. Apa istilahnya, apakah dari identitas kemudian gitu, atau dengan orang tertentu itu penggambarannya. Iya, betul sekali. Profil yang dimaksud apakah demikian atau bagaimana? Iya. Kalau penggambaran, kemudian perform dan identity itu memang betul. Akan tetapi mungkin yang perlu digarisbawahi di sini adalah pelajar. Kalau sepanjang kita tahu pelajar itu adalah anak-anak yang bersekolah gitu ya, mulai dari PAUD sampai dengan SMA. Tapi pelajar yang kami maksudkan di sini adalah semua orang yang memiliki konsistensi untuk belajar sepanjang hayat. Oh gitu, berarti dia nggak berbatas umur justru ya? Betul sekali, betul sekali. Jadi Mbak Mami pun itu adalah bagian dari pelajar. Profil pelajar Pancasila. Betul sekali. Karena kata pelajar itu identik mereka yang memang masih ada di bangku sekolah begitu ya. Tapi kalau ngomong soal ilmu sebenarnya semua orang itu adalah pelajar ketika dia menyadari bahwa aku pun ingin mendapatkan ilmu dan ilmu bisa didapat kapan saja begitu ya, tidak berbatas usia. Oke. Lantas seperti apa? Iya. Jadi profil pelajar Pancasila ini satu, jadi sasaran dari program ini adalah semua orang, semua usia yang memiliki konsistensi belajar sepanjang hayat, dan ada 6 nilai yang ada dalam program ini. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.
Mm-mm. Kemudian yang kedua berkebinekaan global, Mm-mm. yang ketiga mandiri, yang keempat bergotong royong, Mm-mm. kelima bernalar kritis, dan yang keenam adalah kreatif. Oke, nah dalam upaya penerapan ini kepada semua usia yang diharapkan mampu untuk memiliki konsistensi dalam belajar, itu seperti apa ya, Bu Lina ya? Iya, karena ini sifatnya holistik sehingga masing-masing pelajar, terutama kami dari agen Puspeka itu juga perlu menyampaikan bagaimana kami bisa memberikan mengkampanyekan program ini. Di antaranya yaitu melalui radio, program radio seperti ini. Ini adalah bagian dari program Puspeka untuk bisa membumikan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang lainnya yaitu melalui iklan layanan masyarakat. Mungkin Mbak Mami atau para pendengar di rumah bisa mulai cek di IG, FB, kemudian laman web ataupun YouTube milik kami yang bernama nama akunnya adalah cerdasberkarakter.kemdikbud.ri. Oke, cerdas berkarakter Kemdikbud.ri. Ya. Oke. Nah, itu untuk yang IG. Kemudian hampir semua akun kami namanya sama, cerdas berkarakter Kemdikbud. Nah, di masing-masing akun itu kami memiliki banyak sekali video, ya, ada banyak video pendek, durasinya sekitar 1 menit dan tidak ada yang sedikit panjang, tapi tidak akan membuat para pemirsanya itu bosan ya, karena memang ini video ini dikemas untuk bisa memberikan keteladanan dari 6 nilai tadi. Oke. Iya. Nah, sebenarnya jangka pendek dan jangka panjang dari goal dari program ini tuh apa ya, Mbak Lina ya? Iya, kalau untuk jangka pendek, karena profil pelajar Pancasila ini adalah salah satu bagian yang nanti diukur pada asesmen nasional. Jadi di asesmen nasional yang akan dilaksanakan di tahun 2021 sekitar bulan September hingga Oktober nanti, itu ada 3. Yang pertama adalah AKM, kita ukur literasi dan numerasi, kemudian survei karakter. Nah, survei karakter ini di dalamnya adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Jadi itu jangka pendeknya, kita para pendidik mengukurnya di sana. Kemudian kalau untuk masyarakat luas tentu saja tidak berbatas, ya. Kita secara simultan dan sistemik melalui program-program kami, kegiatan ini akan terus kami gulirkan, karena salah satu contoh di dalam video-video yang sudah kami siapkan di akun-akun iklan layanan masyarakat, di sana bukan hanya untuk kepentingan atau kebutuhan para pendidik atau peserta didik. Salah satu contoh begini, salah satu videonya bagaimana seorang ibu yang khawatir ketika anaknya ingin memposting masakan yang sedang dibuat. Ada kekhawatiran. Nah, ini adalah bagaimana kita bernalar kritis bahwa memanfaatkan media itu harus dengan bijak. Kemudian di sana juga ada salah satu frase yang menceritakan tentang seorang mahasiswa yang mendapatkan pelecehan seksual dari dosen pembimbing skripsinya. Dan di sana bagaimana si mahasiswa ini bersikap, kemudian bertindak dan kemana melaporkan, itu juga ada di video kami. Iya. Jadi ya ini program ini muncul di era digital sehingga mengoptimalisasikan peran digital juga ya untuk sarana mensosialisasikan apa profil pelajar Pancasila itu sendiri. Sekali. Nah, sejauh ini sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan oleh teman-teman ya, terutama mereka yang ada di Banyuwangi, dalam hal ini agen pusat penguatan karakter Kemendikbud ini, untuk bisa mensosialisasikan profil pelajar Pancasila, dan sejauh mana sudah masyarakat ini udah mulai mengenal dulu ya. Iya. Sampai mungkin pada tahapan memahami dan kemudian mengimplementasikan mungkin juga butuh waktu juga ya. Betul sekali. Kita butuh waktu. Jadi ketika
sepulang saya Mm-mm. mendapatkan SK untuk Mm-mm. sebagai agen, maka Mm-mm. yang kami lakukan pertama, karena kami ada di Mm-mm. tataran pendidikan, Mm-mm. melalui 5 DP Mhm. dari perwakilan kepala sekolah, kami Mhm. sudah mensosialisasikan Mhm. program ini. Mhm. Harapannya tentu saja dari kepala sekolah ini nanti akan menyampaikan pula ya diseminasi internal gitu di sekolah masing-masing gitu. Kemudian kepada masyarakat luas, ya ini kami upayakan melalui iklan layanan masyarakat dan radio. Dan ini adalah radio pertama yang Wah. saya kunjungi untuk bisa mengkampanyekan program Puspeka. Iya. Wah, keren banget ya. Tapi memang istilahnya kalau boleh tahu di Banyuwangi selain Bu Lina Kamalin, apakah gerakan ini juga semacam ada satu kelompok begitu? Karena jelas Banyuwangi yang begitu luas pasti bukan pekerjaan yang mudah ya untuk Betul bisa sekali. mengkampanyekan tentang profil pelajar Pancasila ini. Iya, kebetulan kami para agen ini dibentuk oleh Bapak Kepala Pusat Penguatan Karakter pada tanggal 30 Desember tahun 2020. Kami ada sekitar 158 orang. Di pusat ada 158 orang. Dan kebetulan mereka ini yang dibentuk ini berasal dari background yang sama, yaitu kami Pendidik. Ya, kami dari para guru dan kepala sekolah inovatif, inspiratif dan yang memiliki prestasi di bidang itulah. Jadi kebetulan saat itu bersamaan dengan saya mendapatkan penghargaan dari Kementerian GTK sebagai kepala sekolah inovatif tingkat nasional. Nah, itu kami bersama dengan beberapa orang dari jenjang SD, SMP dan pendidikan luar biasa waktu itu. Dan untuk yang di jenjang SMP, kebetulan Banyuwangi juga patut berbangga karena ada juga salah satu agen Puspeka di Banyuwangi untuk jenjang SMP, yaitu Ibu Lili, kepala sekolah SMP 2. Ya, SMP 2. SMP 2 Gelagah ya. Iya. Artinya memang apa istilahnya orang-orang yang bergerak di sini adalah mereka yang memang mendapatkan penunjukan langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan begitu ya. Betul. Dan mereka mengemban tugas untuk mensosialisasikan ini ke masyarakat ya. Betul sekali. Dengan keterbatasan tenaga untuk bisa mensosialisasikan di satu tempat yang begitu luas ini, siasatnya gimana dong? Iya, kami juga sudah menyampaikan ini di kelompok Jawa Timur. Kami juga sudah upaya menyampaikan hal ini. Karena Banyuwangi kan juga luas banget, betul mungkin sekali. dibandingkan sama wilayah-wilayah yang lain itu untuk pindah satu kecamatan lain aja jauhnya juga luar biasa ya. 25 kecamatan itu lumayan Mbak Mami. Itu. Kemarin aja sudah dibantu oleh Dinas Pendidikan dengan membagi menjadi 5 DP, itu sudah sangat terbantu. Kemudian sembari saya memberikan BIMTEK AKM, kebetulan saya juga keliling di beberapa kecamatan. Ini juga menjadi bagian dari materi yang bisa saya selipkan selain asesmen kompetensi minimum yang menjadi target tujuan mereka gitu. Ya, semampu bisa kami mencoba untuk bisa menyampaikan ini kepada masyarakat luas, sehingga setidaknya mengenal dulu betul yang disampaikan Mbak Mami, setidaknya teman-teman apa ada sih masyarakat gitu ya profil pelajar Pancasila gitu kan. Dan ternyata memang kan dengan tanpa kemudian kita itu memandang sempit dari kata profil pelajar Pancasila, yang paling luar biasa itu adalah program ini ternyata juga bisa untuk semua usia yang memiliki konsistensi. Ya ampun, beribet banget lidahnya nih. Konsistensi belajar di sepanjang hayat begitu ya. Betul. Jadi nanti ketika kalau mungkin diberikannya kepada guru atau mungkin kepala sekolah, Bu Lina pasti udah ngerti lah bagaimana hal tersebut dilakukan karena notabene backgroundnya juga ada di situ. Tapi bagaimana jika hal tersebut akan diberikan kepada masyarakat secara luas? Kira-kira apakah bentukannya juga akan sama seperti ketika diberikan pada guru-guru, ataukah mungkin
ada satu sistem yang berbeda. Iya, kalau untuk sekolah karena ini holistik ya, tidak terpisahkan dari penyampaian transformasi dan transfer knowledge di sekolah itu mungkin tidak begitu kesulitan kami. Akan tetapi untuk masyarakat luas, kampanye komunikasi publik ini kami berikan melalui itu tadi Mbak. Jadi sebisa mungkin mungkin kami sampaikan. Jadi melalui RT di PKK seperti itu kami juga berikan. Iya, andai kan itu terjadi, nah mekanismenya nanti kayak apa ya, Mbak Lina ya? Karena mekanisme ini tidak terstruktur ya. Apakah langsung menghubungi para agennya, kemudian minta waktunya, atau seperti apa? Ataukah kita ini masyarakat begitu harus menyampaikan proposal dulu atau gimana kayak gitu? Oh tidak, jadi tidak seperti itu. Jadi kebetulan karena saya juga pengurus PKK, jadi saya memang langsung terjun di lingkungan rumah saya. Akan tetapi melalui radio ini saya juga bisa menyampaikan jika memang ada yang membutuhkan informasi lebih banyak, bagaimana bisa mengetahui dan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila ini, bisa langsung menghubungi bisa menghubungi saya atau menghubungi radio ini untuk bisa disambungkan kepada di saya. Radio Blambangan ya. Betul sekali. Nah, kalau untuk kalangan pendidik mungkin sudah jelas begitu apa yang diinginkan dan kemudian proses implementasinya kepada pelajar. Nah, kalau kita bicara bagaimana itu dengan masyarakat secara umum, gitu ya. Iya. Seperti dalam 5 nilai tadi ya, kalau sebetulnya strategi yang diberikan tuh ada 4 tahap Mbak. Jadi ada tahap aware, kemudian understand, yang berikutnya adalah join, dan yang keempat adalah do. Jadi setelah mereka kita berikan kesadaran ya, menyadarkan bahwa betapa pentingnya 6 nilai tadi ya, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Itu kemudian kami berharap para audiens kami itu bisa memahami setelah bagaimana ikut bergabung di sini, join di sini cukup dengan melalui iklan layanan masyarakat saja itu sudah bagian dari yang luar biasa ya. Jadi ini bukan semacam nanti kayak pembentukan komunitas atau apa gitu ya? Tidak, kami hanya ingin menyebarkan begitu banyak contoh dari video dan infografis yang sudah bertebaran di iklan masyarakat, di iklan layanan masyarakat kami, sehingga nanti setidaknya karena teori itu kan sulit sekali untuk diserap, tetapi ketika kita melihat sebuah fragmen gitu ya dalam satu fase gitu, itu lebih mudah diterima. Nah, jadi mungkin Mbak Mami bisa coba nanti lihat di IG atau di YouTube kami. Jadi di sana di IG-nya tuh alamatnya apa ya tadi tuh? Akunnya cerdas berkarakter. Cerdas berkarakter. Kemudian di YouTube-nya juga. Jadi nanti kalau mau ke YouTube begitu buka cerdas berkarakter, pilih akan video muncul ya. Pilih videonya, nanti di situ sudah kamu punya begitu banyak sekali. Pendek-pendek kok Mbak Mami, sekitar ada yang 3 menit. Jadi video itu berisi apa? Ya berisi 6 nilai tadi, 6 nilai yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Mengapa ini dipandang penting ya? Salah satu di antaranya ketika berbicara tentang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, kalau beriman dan bertakwa mungkin lebih condong masyarakat sudah mendapatkan itu dari pendidikan agama ya. Benar seperti Tetapi itu. akhlak di sini kami menekankan ada 4 akhlak, yaitu akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Jadi dia cakupannya sangat-sangat lebih luas lagi begitu ya. Betul sekali. Kemudian yang saat ini mungkin sering menjadi gesekan-gesekan intoleransi ya, kami menguatkannya melalui berkebinekaan global. Bagaimana bisa mengkomunikasikan dan berinteraksi antar budaya, bukan esensinya ada di sini. Kita bangga dulu dengan budaya yang kita punya. Betul sekali. Kemudian memiliki pikiran yang terbuka untuk budaya lain. Fungsinya apa? Di situ contohnya ada bagaimana seorang anak bangga menggunakan bahasa Inggris bukan karena kebanggaan dia mengikuti Western begitu ya, tetapi kebanggaan dia adalah mampu masuk ke dunia global dengan tidak meninggalkan budayanya. Dan Iya.
Jadi IG-nya adalah cerdas berkarakter, kemudian YouTube-nya juga cerdas berkarakter. Nah, Betul. di sana para ibu, saya membayangkan ketika para ibu ini juga mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana penerapan cerdas berkarakter ini, pastinya itu akan sangat berpengaruh kepada sistem pola asuhnya dia kepada anak-anak. Betul Ya. sekali. Iya. Jika orang tuanya memberikan contoh bagaimana membangun karakter yang bagus, Iya. ya nanti pun keturunannya juga akan insya Allah memiliki itu gitu Iya. ya. Karena salah satu dari strategi kami tadi bagaimana memberikan melalui pengetahuan, dikenalkan melalui pengetahuan, kemudian dibiasakan. Nah, dibiasakan ini nggak cukup untuk membiasakan dengan tanpa monitoring dan controlling ya, karena konsistensi kebiasaan ini harus dijaga supaya jadi budaya, supaya jadi karakter dulu. Betul. Karakter ketika manusia sudah mulai melakukan sesuatu dengan tanpa berpikir, ya jadi kalau sudah lewat misalnya ada sampah, walaupun sambil ngobrol itu sampah diambil. Nah, ini sudah jadi karakter. Nalurinya udah ini. Udah jalan. Harapannya ini nanti semua jadi budaya. Kalau masyarakat luas sudah memiliki karakter yang sama, otomatis budaya itu sudah jadi identitas gitu. Dan ini sangat luar biasa jika ini sampai bisa terjadi. Dan walaupun sebenarnya dari 6 item tuh ya satu hal yang istilahnya itu hal yang lazim didengungkan di dalam hubungan sosial kemasyarakatan ya. Iya, walaupun beberapa hal yang mungkin baru muncul pada era-era saat ini, salah satu contohnya untuk nilai bernalar kritis, Mbak. Sementara ini mungkin kalau kita mengamati nalar kritis itu kan hubungannya bagaimana anak-anak bisa menyelesaikan soal, hanya menyelesaikan soal, padahal tuntutannya nggak begitu. Tuntutannya bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah. Ya. Informasi yang bertebaran saat ini itu kan bukan sesuatu yang sulit untuk didapatkan, tapi sangat super mudah. Nah, bagaimana memperoleh dan memproses informasi itu menjadi sebuah tindak lanjutnya adalah menganalisis dan mengevaluasi, kemudian bisa merefleksi dengan kemandiriannya, supaya dia mengembangkan regulasi dirinya, tahu apa yang harus dia mengendalikan apa yang dia pikirkan, dia ucapkan, dan dia lakukan. Dan ini ketika dia mengambil keputusan bukan hal sesuatu yang gegabah. Salah satu contoh ketika mendapatkan WA yang kita nggak tahu di mana sumbernya, tiba-tiba asal share, asal meneruskan gitu ya. Ini kami juga membantu di sana bagaimana nalar kritis ini harus ada. Kalau umat Islam kan wajib untuk tabayun. Nah, tabayun ini juga dilakukan pada masa nalar kritis ini, sehingga ketika menerima informasi bukan share tetapi klarifikasi dulu. Nalar kritis itu bukan berarti dianggap istilahnya berani kepada orang yang lebih tua ketika penyampaian apa yang menjadi kritikal bagi terutama ini hubungan anak dan orang tua begitu ya. Tapi proses di mana kita itu memahami dari 6 item terutama di dalamnya adalah nalar kritis dalam bernalar dan sebagainya. Ini adalah sebuah kebutuhan. Mungkin pola didik zaman dulu ya kita iya aja ketika orang tua itu memberikan pemahaman yang sedikit agak nggak masuk akal gitu ya. Tapi kalau mungkin anak sekarang dengan media teknologi yang sedemikian rupa, pencarian yang begitu mudah untuk mendapatkan fakta-fakta dari apa yang disampaikan oleh orang tua, di sana juga potensi anak untuk menjadi kritis dalam segala hal. Cuman harus pengarahannya barangkali ya lebih ke itu ya. Nalar kritisnya boleh dijalankan, cuman tadi diarahkan bagaimana dia bisa menganalisis dulu, mengevaluasi, kemudian refleksikan. Kalau sudah dia temukan hasil refleksinya, silahkan dia ambil keputusan. Jadi bukan yang serta-merta ibu kuno seperti itu, enggak. Tapi tetap. Jadi pada poin yang lain mengajarkan bagaimana anak itu juga tetap memiliki akhlak sehingga ketika nalar kritis tadi perlu disampaikannya pun juga dengan akhlak yang baik begitu ya. Kepada orang lain saling terkait kan Mbak Mami. Ya, benar. Dan artistik ini juga ditunjang dengan kemandirian. Karena
tanpa kemandirian anak juga nggak bisa memproses informasinya. Betul, Ya, betul. Iya. gitu. Ya walaupun masih panjang perjalanan yang harus dilakukan sebagai agen perubahan. Iya. Agen perubahan ini ya tentang penguatan karakter, yaitu memang sekarang menjadi sebuah PR besar dari segala sisi ya Mbak Lina Betul, ya. betul. Dan ini sebenarnya kalau boleh dikata bukan hanya tugas mereka-mereka yang menjadi pendidik ya, karena kebetulan agen ini adalah seorang pendidik, bukan hanya tugas dari Mbak Lina saja, tapi itu sebenarnya tugas bagi semua orang untuk bisa memberikan penguatan karakter, terutama kepada anak-anak atau orang-orang di sekeliling kita atau bahkan Betul kita sekali. sendiri seperti Iya, itu ya. Memulainya dari diri kita sendiri dan keluarga sebetulnya. Kalau semua orang memiliki inisiatif untuk ke sana, itu sudah selesai. Cukup dirinya dan keluarganya, karena masing-masing punya diri dan keluarga. Itu sudah itu target akhirnya mungkin seperti itu, Mbak Mami. Oke. Nah, sekarang ini yang paling dekat dalam waktu dekat itu dalam apa istilahnya mengenalkan profil pelajar Pancasila ini, apa yang akan Mbak Lina lakukan? Ya, selain memang dari sisi edukasi ya, edukasi kepada masyarakat yang ada di lingkungan pendidikan, itu pun saya belum tuntas, Mbak Mami ya. Banyak ya belum untuk keliling. Ya, belum tuntas. Makanya saya lebih berharap dengan iklan layanan masyarakat itu sudah cukup mewakili kehadiran kami, mengenal. Jadi masyarakat pun juga bantu share gitulah ya. Ya, maksud saya begitu. Jadi mari kita sama-sama bantu, saling share untuk bisa mengetahui. Ya cukup membuka itu saja, video-video itu saja itu sudah cukup membantu kami gitu ya. Infografiknya juga ada di sana. Biasanya lebih mudah kita infografiknya ada di web. Infokan tentang beragam hal gitu lewat infografis gitu kan biasnya yang lebih ini mudah dicerna. Lebih mudah dicerna, kemudian lebih mudah untuk kita share, tapi kan yang kita share benar-benar bermanfaat ini ya. bukan kaleng-kaleng ya. Iya. Sumbernya juga jelas sekali dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke. Kalau infografik bisa didapatkan di web kami, kemudian kalau untuk yang video itu ada YouTube. di YouTube dan IG serta FB. FB juga infografisnya juga masuk. Oke, ya. Kenapa kami pakai itu? Karena saat ini hampir yang semua lagi tren masyarakat, itu, iya. semua masyarakat punya akun yang ada di situ gitu. Ada pasti punya. Paling tidak punya Facebook dan Instagram ini dua akun yang paling populer begitu yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, di ujung obrolan kita Mbak Lina, barangkali ada yang ingin Mbak Lina pesankan ini untuk masyarakat Banyuwangi. Iya. Baik, untuk masyarakat Banyuwangi, sebetulnya masyarakat Banyuwangi itu sudah memiliki budaya yang kuat, tapi kami mengantisipasi jangan sampai budaya yang sudah kuat itu akan tergerus dengan datangnya begitu banyak budaya yang sudah ada dari luar. Tidak apa-apa kita memandang itu sebagai sebuah hasanah dan sebagai upaya kita masuk sebagai global citizen. Akan tetapi sebelum kita mampu mengantisipasi, maka kuatkan dulu karakter dengan profil pelajar Pancasila, karena Pancasila itu bukan sesuatu yang tiba-tiba datang, akan tetapi sudah melalui proses kristalisasi bertahun-tahun. Betul. Sehingga para founder country ini menetapkan bahwa Pancasila itu memang adalah basically dari semua problem masyarakat di Indonesia. Jadi mudah-mudahan masyarakat Banyuwangi bisa membantu kami untuk bisa mewujudkan masyarakat dengan profil-profil yang Pancasilais. Oke. Gitu. Sukses ya Mbak Lina ya. Terima kasih Mbak Mami. Karena perjalanan juga pasti masih panjang. Yang jelas kalau untuk masyarakat secara umum mungkin ingin mendapatkan edukasi tentang profil pelajar Pancasila, tidak terlalu susah. Apakah diperkenankan untuk nge-share nomor atau akun atau apa yang bisa membuat masyarakat mudah menghubungi agen pusat penguatan karakter yang ada di Banyuwangi? Iya, bisa share ke nomor HP saya dan juga nanti bisa juga
lebih tepatnya nanti mohon untuk join di iklan akun-akun kami untuk Oke. melihat ya, untuk melihat iklan layanan masyarakat yang sudah kami siapkan. Heeh. Jadi please join. Kalau yang di IG mohon untuk di follow. Kemudian untuk yang FB bisa di like karena itu komunitas. Untuk yang di YouTube mohon bisa untuk subscribe dan berikan like juga, Oke. sehingga kami juga bisa memantau bagaimana masyarakat mengetahui seberapa banyak masyarakat yang sudah bergabung, dan harapan kami selain melihat dan like juga di-share gitu. Video-videonya bisa di-share. Oke, baik. Selamat bertugas, Ibu Lina Kamalin, Iya. sebagai agen Pusat Penguatan Karakter dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan tentu saja lebih bisa memasyarakatkan apa itu profil pelajar Pancasila, dan sekali lagi masyarakat umum juga bisa menghubungi beliau untuk bisa menghadirkannya sebagai narasumber untuk bisa share seperti apa profil pelajar Pancasila. Dan jangan sampai lupa Anda untuk membuka akun-akun cerdas berkarakter untuk bisa melihat secara langsung bagaimana video pendek ataupun infografis tentang profil pelajar Pancasila itu sendiri. Terima kasih ya Mbak Lina. Iya, sama-sama. Habis Mbak ini mau Mami. kemana? Ini ya, habis ini kembali lagi ke Pangkalan. Kembali ke Bangkalan. Iya. Oke, sukses aja selalu. Semoga tetap sehat dan Amin. bisa menjalankan tugas-tugasnya Ya, dengan baik. sama Mbak Mami juga ya, mudah-mudahan sehat ya. Iya, benar. Terima kasih. Oke, baik sahabat wanita, kita sudah ngobrol sejenak dan memahami tentang apa yang menjadi tugas dari Ibu Lina Kamalin yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menjadi agen Pusat Penguatan Karakter, dan beliau juga bertugas untuk memberikan penggambaran seperti apa profil pelajar Pancasila, baik untuk lingkungan pendidik yang ada di Kabupaten Banyuwangi ataupun kepada masyarakat segala usia yang memiliki konsistensi belajar sepanjang masa. Kita akan ngobrol-ngobrol kembali tentu saja masih di Female Program sampai nanti jam 12 siang.